Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini ada kabar terbaru terkait Tom Lembong, pendana Anies Baswedan pas Pilpres kemarin ya. Wah, kali ini Tom Lembong ditangkap katanya. Wah, ini buat Anies atau para anak-anak Abah pasti terkejut sekalinya ya. Karena ini pasti diusut ya kan. Pak Anies tahu tidaknya Tom Lembong yang dipakai sama Pak Anies itu uang haram atau tidak ya kan. Wah, kita lihat kali ini opung membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Kalian masih ingat Tom Lembong, salah seorang pendananya Anies Baswedan ketika Pilpres kemarin? Iya. Kalian perhatikan dulu. Ditangkap kejaksaan. Berita baru ini. Iya, Masih hangat. masih hangat ya. Ibaratkan telur baru keluar dari pantai ayam. Inilah berita ini biar tahu kalian. Ya. Jadi jangan nanti kalian tanya, Pung di mana Anies Baswedan? Pokoknya 2 minggu ini Anies Baswedan nggak mau keluar rumah. Iya. Iya, karena apa? Dia ingin berusaha untuk menghindari media sosial. Iya. Udah ketangkap pendananya. Iya. Sudah pasti nanti yang ditanyakan sama dia, Pak Anies, apa Pak Anies tidak tahu bahwa saya dana kampanye yang Bapak pakai itu adalah hasil uang haram? Iya, bisa jadi ditanyakan ya hal seperti itu. Kalian bilang selama ini Gibran Raka Buming Raka itu anak haram konstitusi. Ternyata uang kampanye kalian pun juga ternyata dari uang haram. Opung nggak boleh kayak gitu loh, Opung itu fitnah loh. Ini buktinya ketangkap orangnya. Iya, betul. Ketangkap orangnya. Nggak mungkin untuk mendanai pencapresan siapa namanya Anies Baswedan itu, dia mau jual emas istrinya, nggak mungkin. Iya, betul. Atau dia mau gadai rumahnya itu, nggak mungkin. Sebaik apa dia? Oh, ternyata uang korupsi dipakai. Ya. Dan tahu nggak kalian ceritanya bagaimana? Jadi kawan ini melakukan korupsi ketika kawan ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan era Joko Widodo tahun 2015-2016. Kan begitu. Ya. Jadi waktu itu situasinya di dalam negeri situasinya gula stoknya itu lagi surplus. Artinya lagi banyak-banyaknya dan sedang melimpah. Nah, kawan ini mengimpor gula. Diimpornya gula sementara di dalam negeri lagi melimpah. Ya, begitu nyampe itu impor gula, dijualnya kepada perusahaan lain. Perusahaan beli 13.000, dia jual 13.500. Dan negara dirugikan sebanyak 400 miliar. Gitu loh ya. Jadi luar biasa, hebat memang siapa sini si Tom Lembong ini ya. Dia bisa mencari peluang di tengah-tengah peluang. Aduh. Ya harusnya kan kalau gula lagi surplus, itu adalah peluang, harusnya peluang untuk ekspor, bukan impor. Menciptakan peluang di tengah-tengah peluang. Betul yang ku bilang itu kan, nggak salah aku kan? Itu dia. Jadi kemarin ini jujur aja ku bilang, ketika Pilpres Anies Baswedan kemarin ini kan salah satu bintangnya ini. Ya. Apa posisinya kemarin itu kalau nggak salah itu? Pokoknya orang ini kan pakai istilah-istilah timnas orang ini. Ya, pokoknya dia itu salah satu pendana utama lah, Anies Baswedan. Ya dia harus menjadi pendana utama karena Pak Anies nggak punya uang. Ya harus didanai. Dan aku bertanya-tanya, kenapa lah mau habis-habisan ini membela si Anies? Rupanya berharap dia ketika Anies Baswedan jadi presiden yang pertama, ya kasus korupsinya tidak tercium. Kedua, dia akan melakukan korupsi yang lainnya lagi. Ya. Ketiga, ya, dia berusaha untuk menjadi menteri. Supaya apa? Supaya bisa korupsi lagi.
Di kementerian apa pun kira-kira. Tetapi itu juga Kementerian Perdagangan. Tom Lembong kurang ajar kau, bangsat. Kalau ku bilang bangsat ini memang manusia. Karena apa bilang ya? Karena situasi di dalam negeri ya kebanyak gula lagi surplus, itu artinya apa? Harga sangat turun kan, berarti kalau biasa itu kalau stok banyak ya biasanya harganya turun, tapi kalau stok sedikit itu harganya biasanya mahal. Ini petani lagi susah-susahnya dia impor gula. Kali-kali dari mana itu Lembong? Jadi begini nih, aku bilang sama kalian ya, aku ndak yakin kasusnya ini cuma satu ini. Ya, kita akan lihat pasti sedang dia itu sedang mengerjakan dia itu pasti juga sudah melakukan perkara-perkara atau kasus-kasus lainnya yang tidak tercium. Yakin aku, nggak cuma ini kasusnya, periksa lagi Pak. Itu dia ya. Jadi terkuak sudah ya. Kenapa kau itu terlalu ngotot membela si Anies? Ini sebentar lagi nih Anies diperiksa ini. Diperiksa, perhatikan kalian. Ya, jadi kalian masih ingat enggak ya? Bapak Prabowo salah satunya itu ya ingin menjadikan Indonesia, negara ini negara yang bebas dari korupsi ya. Dan kemarin ini sudah terjawab ketika Bapak Prabowo memecat 3 orang menteri. Ya, disitulah aku punya keyakinan kalau menteri saja sudah dipecat, ditangkap, pasti akan ada ditangkap orang-orang lainnya. Ternyata Tom Lembong ditangkap. Ya, jadi ku bilang sama kalian, para pembenci Jokowi, para pembenci Gibran, para pembenci Prabowo, inilah presiden kami, ya, yang baru beberapa hari sudah bisa mengungkapkan beberapa kasus korupsi. Itu dia, ya. Jadi jangan kalian kira Bapak Prabowo kita ini tentara yang tahu cuman joget-joget doang. Enggak. Ku bilang sama kalian ya, Bapak Prabowo kemarin itu bikin mode gemoy-gemoy itu kemarin waktu Pilpres. Nah sekarang sudah menjabat dia jadi presiden, kembali ke mode awal. Apa itu? Nggak bisa main-main sama Bapak Prabowo. Itu mode awalnya. Ya, ingat itu. Ya, jadi jangan sempat dia dengar masalah-masalah yang merugikan negara ini. Dia pasti marah itu. Pasti marah. Gitu dia. Tom Lembong, aku mau nanya dulu samamu. Selain kau, pendananya si Anies Baswedan kemarin itu ada lagi nggak? Aduh, Tom Lembong. Ketika dia ditangkap, ditanya wartawan, Pak, gimana Pak selanjutnya Pak? Apa dia bilang? Kita serahkan saja sama yang kuasa. Kau itu bukan mau diserahkan kepada yang kuasa. Kau itu akan mau diserahkan ke pengadilan. So pula kau kita serahkan sama yang kuasa. Kita serahkan kita sama yang kuasa. Banyak kali gaya. Ya, jadi ini dia. Ini aku yakin ini bisnis haramnya ini bukan cuma satu ini. Pasti ada beberapa bisnis haram lainnya yang tidak tercium. Ya, itu dia. Pantaslah kemarin kawan ini sebentar pergi, sebentar nongol, sebentar pergi, sebentar nongol. Ya, karena apa? Dia ingin memastikan apakah Anies Baswedan udah jadi barang itu jadi presiden. Rupanya zong. Itu dia. Kau pula bikin masalah. Orang kalau surplus itu ngekspor bukan impor. Ya tapi Menteri Perdagangan kok bodohnya minta ampun. Gitu dia, ya. Nah, ini ada yang mulai nyinyir ini. Itulah kualitas dari menteri-menteri Jokowi. Dia pun menteri Jokowi dipecat juga ya dia, biar tahu kalian. Makanya dia gabung ke pemerintahannya presiden calon presiden si Anies Baswedan. Karena apa? Karena dia tahu ya
Ini orang gampang dibodoh-bodohi. Dia mau ke 02 nggak bisa ini dibodoh-bodohi. Yang satu pintar, yang satu kaya raya. Ya kan? Yang masuk dia mau rencana mau masuk ke Ganjar, nggak meyakinkan. Ya udah akhirnya dia masuklah, dia menjadi tim pemenangannya dari Anies Baswedan. Wah, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kalau aku di posisi Anies Baswedan, aku udah jantungan. Dan tahu enggak kalian, sebetulnya malam sebelum ditangkap, itu orang ini dua ada telepon-teleponan. Udah telepon-teleponan biar tahu kalian. Teleponlah si Tom Lembong. Nis, sehat kau? Sehat bang. Abang gimana sana? Sehat bang? Sehatlah kau bilang sehat. Jantungan aku ini sekarang. Kenapa bang? Serangan jantung kau? Kayaknya kemarin itu ketahuan Nis. Yang mana itu bang? Yang ku bilang samamu kemarin aku mau ngimpor gula. Itulah kau udah kuingatkan dari kemarin. Orang kalau lagi surplus itu mengekspor bukan mengimpor. Jadi gimana sekarang? Gak tahu lah Nis. Kayaknya besok orang itu mau datang tangkap aku. Terus gimana rencana? Kalau udah ditangkap kau. Luak kali lah pertanyaanmu itu. Itu makanya aku mau cerita sama kau. Kira-kira apa-apa aja yang mau perlu dibawa ke dalam ruang tahanan. Kok sama aku kau tanya? Nggak pernah aku ditahan. Ya betul memang kau nggak pernah ditahan. Tapi gara-gara kau kan si Ahok ditahan kemarin. Paling nggak udah tau lah kau gambarannya. Nggak tau lah. Kita urus diri masing-masing aja lah. Nis, nggak bisa kau bantu aku Nis. Bantulah dulu, tolong dulu. Tolong dulu. Minta tolong dulu ah. Kayak mana caranya aku nolong kau? Sedangkan aku pun juga udah nggak punya power. Partai nggak ada. Tawaran menteri juga nggak ada. Kecuali aku jadi menteri masih bisa lah. Ini enggak. Jadi kayak mana ini Nis? Nis. 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 Anies. Anies. Nis. 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 Dimatikan. Nggak mau dia dihantui ketakutan gara-gara kenalan sama si Tom Lembong. Kalau namanya Anies ya kamu mau dibilang lagi. Yang namanya calon ya kan. Ya dia enggak aja kan begitu. Mana mau tahu dia uang itu hasil dari mana. Itu dia ya. Jadi aku bilang sama kalian ya, Bapak Prabowo itu bukan tipikal pemimpin, presiden yang mencela-mencela, enggak ya. Dia akan bisa memperhatikan gerak-gerik orang-orang yang ada di sekitar dia. Dan juga ya ketika dia melihat dan mendengar, menyaksikan sendiri bagaimana praktek-praktek korupsi tersebut dilakukan, maka dia sendiri yang akan memecat. Ya, itu dia. Optimis. Ya, luar biasa untuk Bapak Prabowo. Ya, jadi kita berharap untuk kedepannya Bapak Prabowo semakin hari semakin berani supaya terungkap semua kasus-kasus seperti ini. Oke? Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Begitu ya pembahasan opung terkait Tom Lembong. Gimana menurut kalian, coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.